Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Rahman, stambuk F221-18032. Sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan public speaking dengan tema kuliah daring di masa pandemi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu public speaking. Public speaking sini merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan. Pemimpin organisasi pasti dituntut untuk berbicara di hadapan banyak orang dalam berbagai kesempatan. Dalam dunia kerja pun bisa jadi kita diminta untuk melakukan presentasi di hadapan orang-orang penting. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menjadi orang-orang yang baik ketika melakukan public speaking? Yang pertama itu menentukan tujuan. Ketika kita berbicara di depan umum, tentu ada tujuan, maupun baik itu menyampaikan perspektif baru, menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, ataupun sekadar menghibur pendengar. Ketika tujuan kita sudah kita ketahui, baru kita menyusun materi sehingga kita mendapatkan apa yang ingin kita berikan kepada pendengar. Yang kedua itu interaksi dengan pendengar. Bayangkan ketika kita mendengarkan public speaking yang ingin kita sampaikan, apa kita merasa bosan? Ketika kita merasa bosan, harusnya diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendukung public speaking kita. Yang ketiga yaitu menggunakan nada bicara dan bahasa tubuh. Nah, komunikasi di sini tidak harus secara verbal atau lewat kata-kata. Kita bisa menggunakan nada bicara dan bahasa tubuh. Nada bicara seperti memberikan wajah yang serius ketika berbicara serius, memberikan nada bicara juga yang riang atau gembira ketika menyampaikan hal-hal yang lucu. Nah, nada bicara juga sini tidak harus datar atau itu saja, karena dapat membuat pendengar itu bosan dengan apa yang kita bicarakan atau sampaikan. Yang keempat yaitu mempersiapkan alat peraga. Mempersiapkan slide presentasi seperti yang dilakukan saat ini dapat membantu kita melakukan public speaking yang baik. Selanjutnya yaitu kuliah daring di masa pandemi. Nah, kuliah daring di masa pandemi di sini yaitu merupakan sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, baik itu rekaman video, audio, ataupun tulisan oleh pihak akademik atau universitas. Berbicara tentang kuliah daring di masa pandemi, corona ini menjadi pusat perhatian di Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak libur kuliah dadakan oleh perguruan tinggi atau swasta. Selanjutnya itu aplikasi pendukung kuliah daring. Aplikasi pendukung yang pertama yaitu website RPS yang dibuat oleh universitas. Nah, di sini website ini kita dapat mengakses mata kuliah, absen, berdiskusi dengan dosen maupun yang lainnya. Nah, yang kedua itu aplikasi Google Classroom. Tidak beda jauh dengan website tadi, hanya saja ketika kita masukkan password di sini berupa huruf maupun angka. Yang ketiga yaitu Zoom Cloud Meeting. Nah, di sini aplikasi ini sangat penting karena kita bisa video call lebih dari 100 orang. Nah, menghitung dari jumlah mahasiswa per kelasnya itu 40 sampai 60 orang. Nah, sangat mendukung ketika kita melakukan kuliah daring ini. Nah, yang terakhir itu pastinya WhatsApp. Nah, WhatsApp di sini sangat penting ketika dosen menggunakan, cenderung di sini bersifat non formal. Nah, ada juga yang menggunakannya yaitu untuk menyampaikan materi, berdiskusi, bahkan mengirim tugas melalui WhatsApp. Yang di sini yang selanjutnya pro kontra kuliah daring. Nah, di sini ada yang pro tentang kuliah daring ini, tapi tidak banyak juga yang kontra dengan hal ini. Nah, yang pertama yaitu pro. Dengan diadakannya kuliah online yang menggunakan perkembangan sistem teknologi dapat memicu mahasiswa lebih berkembang. Nah, ketika
kita melakukan kuliah daring menggunakan aplikasi yang dari mahasiswa yang tidak mengetahui aplikasi Zoom, bahkan website tadi bisa mengetahui hal tersebut dan memicu bahwa aplikasi dengan teknologi sekarang ini lebih canggih. Kuliah online dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa dengan bantuan sistem yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Nah, di sini dengan melalui aplikasi yang tadi. Yang ketiga itu materi diberikan bisa dengan mudah diakses kembali setelah selesai perkuliahan karena terekam sistem yang digunakan misalnya via WhatsApp. Yang keempat yaitu dosen bisa dengan mudah mengetahui keaktifan mahasiswa dalam proses belajar. Nah, yang kelima di sini kuliah online bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah. Tentunya yaitu yang pertama itu tugas yang kian hari semakin banyak berdatangan meskipun tidak diundang. Nah, tugasnya ini kadang dosen memberikan tugas yang melebihi kapasitas mahasiswa dan bahkan deadline tugasnya itu sangat pendek sehingga mahasiswa kewalahan ketika diberikan tugas, dan biasanya mahasiswa juga menumpuk-numpukan tugasnya itu sendiri sehingga mau tidak mau tugas yang dia kerjakan akan semakin banyak. Yang kedua itu materi yang diberikan oleh dosen dalam jumlah banyak. Nah, itu tadi materinya jumlah banyak, pasti tugasnya juga pun bertambah banyak. Nah, di sini kadang mahasiswa tidak membaca materi-materi yang diberikan oleh dosen, dia hanya mencari tugas dan mengerjakannya tanpa membaca dulu materi yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga yaitu terkendala oleh jaringan internet yang tidak stabil. Nah, kebanyakan di sini mahasiswa memang tidak mendapatkan jaringan yang stabil, belum lagi yang di kampung, sehingga mahasiswa ketinggalan materi yang diberikan oleh dosen. Terkadang dosen juga tidak menerima hal itu. Nah, kebanyakan juga mahasiswa sekarang bahkan mencari jaringan di kebun, bahkan ada di gunung, bahkan ada di pinggir jalan mengerjakan tugas. Yang keempat yaitu esensi dari kuliah itu sendiri. Nah, esensi kuliah itu sendiri kurang karena ketika kita selesai kuliah online sepertinya di Zoom, nah setelah kuliah itu kita tidak ada lagi interaksi. Nah, berbeda ketika kita tatap muka langsung, ketika sudah kuliah kita dapat berinteraksi dengan teman, bahkan dosen, diskusi sejenak tentang materi yang disampaikan tadi. Yang kelima yaitu kuliah online bisa dilakukan di mana saja. Nah, ketika kuliah ini dilakukan di mana saja seperti di rumah, dapat memicu kita untuk kurang disiplin. Misalnya saja harus berangkat kuliah dengan pakaian rapi setelah mandi. Nah, hal itu tidak dilakukan lagi ketika kita berada di rumah. Nah, dalam kuliah daring di masa pandemi ini kita harus membuka pandangan lebih luas tentang keadaan seseorang. Perlu kerjasama antara universitas, dosen maupun mahasiswa sehingga kuliah daring dapat terlaksana dengan baik dengan melihat kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat ini. Baiklah, menurut saya tidak terlalu suka dengan sistem kuliah online seperti halnya yang dilakukan sekarang. Tapi lantas apakah salah tindakan yang diambil oleh kampus mengenai kuliah daring ini? Jawabannya tentunya tidak. Hanya saja kuliah online yang perlu dievaluasi. Sistem kuliah online yang dapat memberikan edukasi terhadap mahasiswa dan juga dosen, tidak hanya sekedar materi berbentuk slide PPT dan tugas yang kian hari terus berdatangan. Pada kesimpulannya, tinggal bagaimana setiap individu dengan bijak memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan hal positif dengan suasana di rumah saja, baik kita sebagai masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ataupun kita sebagai mahasiswa dengan kebijakan kampus. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.